kebiasaan buruk yang terus dibiarkan, lama-kelamaan bisa berubah menjadi obsesi yang sulit dikendalikan. Begitu pula konten pornografi berawal dari sekadar tontonan, justru menjadi pemicu seseorang bertindak di luar batas. Tertangkapnya pria 37 tahun di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menguak tabir kelam dari perbuatan bejat yang ia lakukan. Ya, pria itu harus bertanggung jawab atas tewasnya anak perempuan berusia 7 tahun di desa Huta Holbung. Bertindak tak manusiawi, ia dengan keji merudah paksa serta membunuh anak tetangga pada 2 Agustus 2026. Tidak hanya itu, jasad korban dibuang ke sumur sebuah rumah yang dalam proses pembangunan. Untuk menutupi kejahatannya, tersangka bahkan seolah jadi orang pertama yang menemukan jenazah korban. Fakta terkuak bahwa aksi di luar nalar itu dipicu dari obsesi menonton video porno serta dalam pengaruh sabu-sabu. Saya ini terobsesi dari nonton film, yang pertama. Yang kedua, dari hasil tes urin yang dilakukan, TSK mengandung narkoba. Tindakan predator seksual yang menghilangkan nyawa perempuan rupanya bukan hanya di Sumatera. Kejadian yang sama juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Benang merah kasusnya sama, terobsesi video porno dan dalam pengaruh narkoba. Tapi tersangkanya yang ini baru menginjak 19 tahun. Di usia yang baru lepas remaja, ia dengan bengis memperkosa dan menganiaya anak tetangga berusia 12 tahun hingga hilang nyawa pada bulan Juni silam. Bahkan saat ditemukan di bangunan kosong, jasad bocah sekolah dasar itu sudah tanpa busana dan dalam kondisi tertimpa televisi tabung. Pelaku ini memang sudah memperhatikan korban sejak lama. Setelah itu juga dari dirinya sendiri adalah pengguna narkotika. Di sisi lain dia juga sering nonton film porno di handphonenya dengan sewa itu. Ya. Miris rasanya, konten pornografi seolah tidak berjarak lagi. Semua umur kini bisa mengaksesnya. Mulai dari coba-coba menonton hingga berkembang menjadi obsesi. Situasi tersebut tentu akan berdampak pada pola pikir maupun perilaku. Video pornografi memicu dopamin berlebih atau hormon kesenangan yang membuat otak terbiasa dengan rangsangan tinggi dan menyebabkan adiksi atau kecanduan. Dan yang paling menakutkan, seseorang yang terpapar terlalu jauh bisa mengaburkan batasan antara realitas dan fantasi. Orang yang udah terbiasa menonton pornografi akan mencari terus dia. Yang tadinya awalnya hanya untuk kesenangan aja, untuk rekreasional. Tapi lama-kelamaan sistem di otaknya, di bagian neuroanatominya ya, terutama bagian sistem limbik, itu akan terbentuk ya polanya dari yang tadi hanya reward menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya dia tidak lagi bisa membedakan tuh, mana yang benar, mana yang salah. Selain itu, obat terlarang yang dipakai para tersangka rupanya memperparah. Mereka seolah mendapat dorongan yang tak terkendali. Kayak sabu ini dia bisa ibaratnya neurotransmitternya tuh kayak di hijack gitu sama si zat ini. Narkoba ini di hijack, jadinya tadi yang faktor ngeremnya itu nggak ada. Kemudian terlalu dibanjiri terus secara instan. Apalagi zat dia langsung membanjiri neurotransmitter kita, dopamin kita instan. Suatu kebiasaan buruk yang berubah menjadi obsesi seharusnya ditinggalkan. Berbagai cara sebenarnya bisa dilakukan, seperti menjalani terapi perilaku, batasi akses digital, hingga sibukkan diri dengan hal yang positif. Tim MTech Media melaporkan.